Ya, hari ini hari Minggu 20 April 2025 jam 9.45. Hari ini kita dari rumah mau ke situ Taman Sari Bogor. Jarak rumah dengan situ Taman Sari sekitar 38 km menurut Google. Estimasi perjalanan 1 jam 21 menit. Ini kita sampai di depan Taman Merdeka, agak sedikit ngantri. Oke, kita belok kanan, kita masuk jalan Sentosa Raya. Oke, hari ini Minggu pagi, jalan Sentosa Raya ramai lancar. Ini di pertigaan Masjid Al-Huda. Oke, kalau kanan kita ke arah Margonda Depok, kita belok kiri. Nah, kita belok kiri masuk jalan Tol Iskandar. Oke, ada angkot D04 nih arah Pasar Minggu Depok. Oke, agak macet di jalan Tol Iskandar ya, banyak kendaraan mau mulai keluar nih. Kalau hari Minggu, Sabtu Minggu jam 10 itu lumayan jam-jam macet ya Depok. Orang baru mulai keluar tuh sekitar jam 10-an, jam 9, jam 10 gitu ya. Udah selesai beres-beres rumah, makan atau jalan pagi, nah mereka main biasanya. Oke, ini masih di jalan Tol Iskandar. Di sebelah kiri itu ada masjid besar ya, Masjid Jami Baitur Rahman. Kalau belok kanan itu masuk Raden Saleh. Jadi kalau mau ke GDC atau ke arah Bogor lewat area kampung itu bisa belok kanan, tadi lewat Raden Saleh, tapi kita lewat jalan utama saja. Sebelah kanan jalan itu ada Perumahan Mutiara Depok. Pagi ini cukup cerah. Kita menyusuri jalan Tol Iskandar. Jalanan ramai lancar. Hari ini rencananya kita akan sampling di situ Taman Sari dengan mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi, mahasiswa bimbingan ya. Oke, kita ini masuk di simpangan ya, kita ambil kanan arah Jalan Raya Bogor. Oke, Jalan Raya Bogor nih cukup panjang ya. Jalan Raya Bogor ini merupakan jalur arteri penting ya, yang menghubungkan antara kota Jakarta dengan Bogor. Nah, panjangnya lumayan panjang ya, 45 km dari Cililitan di Jakarta Timur hingga Warung Jambu di Bogor. Nah, jalur ini tuh melintasi 2 provinsi, yaitu DKI Jakarta dan Jawa Barat, serta 3 kota atau kabupaten, yaitu Jakarta Timur, Kota Depok, dan Kabupaten Bogor. Jalan Raya Bogor nih dibangun tuh pada masa kolonial Belanda ya, sama siapa? Sama Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels nih di awal abad ke-19. Tujuannya buat memperkuat pertahanan dan memperlancar komunikasi antara Anyar dan Panarukan. Saat ini Jalan Raya Bogor nih tetap jadi jalur vital ya bagi berbagai aktivitas masyarakat, perdagangan, transportasi antara Jakarta dan Bogor. Jalan Raya Bogor nih sering banget mengalami kemacetan, terutama di titik-titik seperti Pasar Rebo dan Cibinong. Nanti kita akan lewat nih ya Pasar Cibinong, biasanya macet banget. Jalan Raya Bogor nih memang rame ya. Sebelah kiri di Jalan Raya Bogor banyak banget orang yang jualan tanaman-tanaman ya. Kalau mau mencari tanaman kembang buat di depan rumah tuh di sini banyak tempatnya. Terminal Jati Jajar ini ada di Kecamatan Tapos, Kota Depok. Dia mulai beroperasi itu sekitar Maret 2019. Nah, di sini terdapat banyak nih bis akap ya, antar kota antar provinsi itu ada sekitar 200-an unit. Kemudian ada juga bus AKDP antar kota dalam provinsi ya,
Terminal Jati Jajar, sorry ya, bukannya stasiun Terminal Jati Jajar. Ini dikelola oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ. Kalau teman-teman pengen ke luar kota nih bisa ya lewat dari Terminal Jati Jajar. Jadi kalau ke kota-kota besar kayak mau ke Bandung, ke Tasik, Banjar, Sukabumi dan lain-lainnya ini bisa lewat Terminal Jati Jajar. Ya, kita masih di Jalan Raya Bogor. Jalanan ramai lancar. Di sebelah kiri banyak sekali nih yang jual-jual kelengkapan motor, jok, kaca spion dan lain-lain, banyak sekali ya, sarung tangan hampir di sepanjang jalan. Jalan Raya Bogor ini juga lumayan adem ya, banyak sekali pohon-pohon besar terutama di sebelah kiri jalan. Nah, di sebelah pohon itu sebenarnya ada kali ya, ada kali. Kemudian pohon-pohon ini juga tumbuh cukup lama. Oh iya, tentang Jalan Raya Bogor nih sebenarnya sebelum ada tol Jagorawi tahun 1978, Jalan Raya Bogor nih jalan satu-satunya jalur utama yang menjadi penghubung antara kota Jakarta dan kota Bogor. Nah, jalan ini tuh menjadi saksi sejarah dari transportasi dan ekonomi antara dua kota tersebut. Di Jalan Raya Bogor ini banyak sekali ya pasar tradisional, toko, terminal, dan banyak titik-titik pemberhentian angkot juga ya di sepanjang jalan. Ada area lancarnya, ada juga titik-titik kemacetannya. Nanti di depan tuh ada kita akan lewat pasar Cibinong, biasanya macet ya, terutama di jam-jam siang hari seperti ini tuh biasanya macet, selalu macet ya, banyak aktivitas jual beli. Kayak kita udah mulai mau masuk pasar Cibinong, ini ada flyover ya, kita lewat flyover dulu. Nah, pasar Cibinongnya tuh belok kiri ya, belok kiri di jalan Raya Mageroking. Nah, tapi kita nanti ambil arah lurus. Oke, ini kita masih di flyover. Nah, pasar Cibinong ini juga telah mengalami revitalisasi ya oleh perusahaan daerah atau PD Pasar Tohago ya, untuk meningkatkan kenyamanan dan keteraturan. Oke, ini di pertigaannya ya, lumayan macet biasa di pertigaan. Nah, kita belok kiri kalau mau ke pasar Cibinong, tapi kita ambil lurus ya ke arah Bogor. Nah, sana Mageroking ya sebelah kiri. Oke, kita masuk. Di sini juga ada pasar paginya ya. Nah, sebelah kiri ini banyak banget ruko-ruko ya, dari Yabusana. Di depan nanti tuh ada Ramayana. Nah, ini pasar pagi Cibinongnya nih yang di pinggir jalan ya. Nah, ini macet banget ya. Di sini memang penyebab kemacetan, banyak angkot yang ngetem, berhenti, turun naiknya penumpang, banyak yang parkir juga di sebelah kirinya. Ya, kemudian orang yang berbelanja, kita lihat ya banyak aktivitas masyarakat yang berbelanja. Nah, sayuran-sayuran di sini nih murah-murah ya, harganya hampir mungkin setengahnya dari harga kalau kita beli di warung ya. Kalau kita beli tomat satu di warung tuh 2.000, di sini sekilo nggak nyampe 10.000 ya, banyak banget, lebih dari setengahnya, berarti ya lebih murah, jauh lebih murah. Nah, di sini kita pernah belanja nih di sini waktu kemarin mau camping tuh di Puncak. Oke, jadi pasarnya sih sebenarnya kecil ya, cuma yang beli banyak karena murah ya, karena murah yang beli banyak. Nah, oke, setelah lewat pasar pagi tadi, kita masih lurus ya, masih lurus. Nah, sebentar lagi di depan tuh ada perempatan ya. Kalau kanan itu nanti jalan tembusan dari Raden Saleh ya, Jalan Raya Cikaret. Oke, kita belum nyampe. Oke, ini di sebelah kiri banyak
tukang jualan ya. Kalau yang belum sarapan bisa mampir sarapan di sini ya, jualan banyak ya. Jual buah, kacamata ya. Terus di jalan ini masih banyak yang jual tanaman-tanaman tadi ya. Tanaman-tanaman tuh hampir sepanjang jalan Cibinong. Ya, ini perempatan pertigaan lampu merah ya. Kalau kanan tuh jalan raya Cikaret, tembusan dari tadi jalan Raden Saleh kalau kita mau arah lewat perkampungan ya. Oke. Nanti di sebelah kiri jalan itu ada situ namanya Situ Gedong ya. Kalau mau main ke situ nanti kita kapan-kapan ke sana. Kita masih lurus ya. Jadi di Depok ini memang lumayan banyak ya situ-situ tuh lumayan banyak ya. Di sebelah kanan jalan nanti kita ada namanya Jalan Tegar Beriman ya. Di situ juga ada situ lagi tuh di situ ya, namanya Situ Plaza, Taman Cibinong Situ Plaza namanya. Nah, biasanya ada sedikit titik kemacetan di sini ya, ada lampu merah pertigaan. Kalau tadi belok kanan itu ada CCM ya, Jalan Tegar Beriman. CCM itu Cibinong City Mall. Biasanya kita kenal kalau Jalan Tegar Beriman kita sebutnya Pemda. Nah, banyak juga tuh orang yang jalan pagi, lari pagi di Jalan Pemda. Kalau dulu Jalan Pemda tuh sempat jadi pasar pagi ya. Hari Minggu tuh banyak yang jualan di sepanjang Jalan Tegar Beriman. Tapi sekarang sudah dibersihkan, jadi sudah tidak ada lagi yang jualan di sana. Nah, di Jalan Tegar Beriman ini banyak sekali kantor-kantor pemerintahan ya. Mulai dari kantor DPRD Kabupaten Bogor, MUI Kabupaten Bogor, Kejaksaan, kantor DLH, ada dinas kesehatan, kemudian beberapa SPKK juga ada yang disebut BPJS, kemudian itu. Nah, tadi CCM itu juga lumayan sering jadi destinasi tempat main masyarakat sekitar ya. Di sana ada berbagai toko retail baju mahal ya, kayak Uniqlo, H&M, Gramedia, ada bioskop-bajuan, ada yang bermana, pusat kuliner, ajang komunitas, makan pameran lengkap deh. Ya, kita masih di Jalan Raya Bogor. Oke, depan itu ada Stadion Pekansari ya. Kalau kita belok kanan tuh ada Stadion Pekansari. Nah, di Stadion Pekansari ini ada di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ya. Stadion Pekansari ini dibangun tahun 2012 ya, dibukanya 2014. Nah, stadion ini gede ya, lumayan besar banget, jadi bisa menampung sampai 30.000 penonton. Nah, ini juga jadi markasnya sepak bola Persikabo. Nah, kemudian pernah jadi tuan rumah nih bagi pertandingan penting Piala AFF 2016, Asian Games 2018, sama kejuaraan AFC U19 tahun 2018. Nanti kita ambil kiri ya, kiri nih ke arah Sentul ya, jalan alternatif Sentul. Kita putar arah dulu di sini. Nah, kalau lurus terus tuh tadi ke Sentul, itu kita bisa terusin Sentul City ya, kota mandiri itu ada 3.000 hektar ya. Kemudian kotanya bagus banget, eco green gitu ya, dikelilingi banyak pohon-pohon yang rindang ya. Kemudian ada Jungle Land ya, itu adventure park, taman hiburan, tempat berenang ya. Kemudian ada Taman Budaya Sentul City, ada Curug Pluwi Hijau, bagusnya Jun ya. Kemudian ada Eco Art Park, ada Pasar Ahpong, ada Kampung Koneng. Nah, di situ ada tempat restoran tapi dengan nuansa pedesaan ya. Terus ada Densor Hills. Nah, ini ada mountain view-nya gitu, menarik ya. Kemudian ada juga Gunung Lancar. Saya sering ke Gunung Lancar ya, jadi lokasi wisata pinus-pinus gitu ya, pinus. Kemudian kita sering tuh juga di Gunung Lancar. Kita terus lanjut ya di Jalan Raya Bogor.
Kalau pagi-pagi di hari Minggu nih banyak yang naik sepeda ya. Tadi kita lihat tuh ada yang naik sepeda. Saya juga sering naik sepeda Depok sampai Kebun Raya. Istirahat di sana putaran lagi. Menarik, udah lama sepeda, ngeliat orang sepeda jadi pengen sepeda lagi. Jadi kapan ya nanti kita akan sepeda, coba kita buat trip sepeda ya. Oke, di depan tuh kelihatan gunungnya, wih cakep banget pemandangannya, Gunung Salak. Nah, ikon banget nih di Kota Bogor ya. Ada Gunung Gede Pangrango di sebelah kiri, tapi nggak kelihatan ya. Kalau ke arah puncak tuh Gunung Gede Pangrango. Nah, tapi yang gunung kelihatan di depan kita sekarang tuh ada sedikit tertutup awan, tapi puncaknya kelihatan tuh Gunung Salak ya. Di Gunung Salak nih banyak banget ya tempat-tempat wisata menarik ya. Gunung Salak ini adalah gunung berapi yang masih aktif katanya di Kota Bogor dan di Kabupaten Sukabumi ya. Tingginya itu lebih dari 2.200 meter ya, menawarkan banyak keindahan alam dan sebagai daya tarik utama untuk wisata. Nah, apa aja nih yang bisa ditawarkan sama Gunung Salak? Ada pemandangan alam ya, ada hutan tropis lebat dengan udara yang sejuk banget. Jadi menghilang penat banget nih kalau orang kota. Orang Jakarta, Depok seneng banget nih main ke Gunung Salak nih, tempat yang sejuk dan adem. Terus ada apa lagi? Ada tempat hiking ya, hiking dan pendakian. Itu ada jalur Cidahu, ada jalur Sukamantri kalau mau naik gunung ya. Kemudian ada lagi air terjun. Nah, banyak banget nih air terjun di area Gunung Salak ya. Ada Curug Nangka, ada Curug Hiji, Luwi Hejo, Curug Cigamea, Curug Luhur, air terjun Cadas Gantung, air terjun Salak dan lain-lain, banyak. Terus ada berbagai aktivitas luar ruangan yang bisa dilakukan di area Gunung Salak. Itu bisa camping atau fotografi alam, jelajah hutan ya. Area camping banyak banget di area sekitar Gunung Salak. Ini ada camping ground Sukamantri di Taman Sari, camping ground Surya Salaka, ada lagi Herman Lantang Camp, The Bundar View, Bukit Cirimpak. Bundar View sama Bundar Bukit Cirimpak kita pernah ke sana juga nih.
sini ada pasar nih. Ada pasar Jamu 2 nih, sebuah pasar tradisional ya, yang udah direvitalisasi tahun 2024. Nah, ada lebih dari 1000 kios di sana. Nah, ada yang menarik juga di situ, ada tempat makan yang enak nih, katanya orang makan Ibu Haji Nyai, makanan Sunda ya, itu enaknya kayak sih. Oke, kita terus lurus. Nah, ini kalau di sebelah kiri itu ada jalan Pandu ya, Bang Barung Raya. Itu tembusnya dia ke Katulampa ya. Kalau mau ke arah puncak, tembusnya ke Katulampa, Gadok, nggak kena macet. Biasanya macet di Tajur ya. Kalau pas macet, lihat Google Map merah, nah bisa belok kiri itu tadi ya, lewat jalur alternatif untuk ke puncak. Nah, kita terus lurus nih masuk jalan Pajajaran ya. Kita masuk jalan Pajajaran. Nah, jalan Pajajaran ini termasuk jalan yang udah lama juga ya. Dia dibangun oleh zaman kerajaan kolonial Belanda ya, diambil dari nama kerajaan Sunda ya, kerajaan Pajajaran. Nah, jalan Pajajaran Bogor ini enak banget kalau di sini, jalanannya mulus, lebar ya, dua arah kanan kiri. Kita dia ke arah ke arah Bogornya. Nah, di jalan Pajajaran ini banyak sekali pohon-pohon, kiri kanan tuh adem, jadi adem banget. Ini jalan, salah satu jalan yang terbaik. Harusnya semua jalanan kayak gini nih, sampai Jakarta ini nyaman jadi berkendara ya, mau naik motor, mau naik sepeda pun nyaman. Kalau di jalan Pajajaran, daerah paling nyaman di Bogor nih jalan Pajajaran. Nah, jalan Pajajaran ini panjangnya 7,2 km ya. Dia dari Bantarjati Bogor Utara sampai Sukasari di Bogor Timur. Oke. Nah, jalan Pajajaran ini tadi dibangun di era kolonial Belanda ya. Beroperasinya tuh sejak tahun 1970. Yang menjadi penghubung utama nih dari daerah Kedung Halang di utara Bogor hingga Tajur di Bogor Selatan. Jadi salah satu jalan terpanjang dan tersibuk di kota Bogor nih, jalan Pajajaran. Di jalan Pajajaran ini juga ada jalur sepeda ya, yang warna biru hijau tuh sebelah kiri tadi, sebelah kiri kanan tuh jalur sepeda. Jadi ramah buat pesepeda. Oke, kita masuk ke sebentar lagi masuk Kebun Raya Bogor nih ya. Masuk Kebun Raya Bogor bentar lagi. Di Pajajaran nih banyak pertigaan, perempatan lampu merah ya. Tadi kalau belok kanan itu ke Taman Kencana, belok kiri ke arah Cimapar. Ini ada McDonald Pajajaran, masih lurus terus ya, masih lurus terus. Bentar lagi kita akan lewat Kebun Raya Bogor. Nah, Kebun Raya Bogor nih jadi destinasi wisata alam yang menarik juga ya, buat keluarga gitu, liburan bersama teman-teman, menarik nih main ke Kebun Raya Bogor. Jadi dia ada wisata alam dan edukasi. Ini salah satu yang tertua juga di Indonesia ya. Nah, berdirinya sejak kapan nih? Nah, sejak masa Hindia Belanda ternyata ya. Berdirinya tahun 1817 ya, terletak di jantung kota Bogor ya, jadi menawarkan keindahan alam, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Nah, ini dia kita di setelah lampu merah ini, nah sebelah kanan nih Kebun Raya Bogor ya, Kebun Raya Bogor. Nah, ada apa aja sih di Kebun Raya Bogor? Nah, di sana ada koleksi flora ya, ada 15.000 spesies tanaman dari seluruh dunia ya. Banyak pohon-pohon besar, pohon-pohon raksasa, ada bunga langka, dan berbagai tanaman tropis ya. Kemudian ada lagi museum zoologi. Nah, museum zoologi ini ada koleksi satwa yang diawetkan, bahkan ada koleksi kerangka paus biru ya. Udah pernah lihat belum teman-teman? Oke, kemudian ada taman tematik. Nah, ini menarik nih, ada taman Meksiko ya, ada taman kaktus dan tumbuhan sukulen misalnya. Kemudian ada taman anggrek ya, berbagai anggrek tropis. Kemudian ada danau dan jembatan gantung. Nah, ini spot foto menarik nih, jembatannya warna merah gitu ya. Nah, biasanya jadi background
menarik ya. Nah biasanya buka jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah ini Tugu Kujang nih, Tugu Kujang. Kemudian ada Hotel Amarosa ya, Amarosa ya, Royal Hotel Bogor. Nah Tugu Kujang ini juga ikon terkenal di kota Bogor ya. Oke. Nah tadi di harga tiket masuk kalau Kebun Raya Bogor tuh masih terjangkau ya, 15 ribuan di hari biasa dan 25.000 di hari libur. Tiket parkir motor 5.000 dan mobil 50.000. Ada juga sewa sepeda 15 sampai 20.000 dan shuttle bus ya. Shuttle bus tuh 20 ribuan per satu kali trip. Nah kita sekarang masuk di Jalan Otista atau Jalan Oto Iskandar di Nato. Macet banget ya. Kalau hari Minggu jam 10-11 nih emang lagi macet-macetnya. Sini adalah pusat sih ya, banyak banyak toko-toko ya, apotik, toko, sekolah dasar, bengkel mobil, toko alat tulis, rame dari semua bisa di sini. Ada pasar juga ya, jadi ada pusat aktivitas ekonomi di sini nih. Tadi kita baru ngelewatin juga tuh ada jembatan Otista ya, di bawahnya tuh mengalir Sungai Ciliwung nembus ke Kebun Raya tuh ya. Makanya tadi ada jembatan yang tempat foto tadi tuh, nah bawahnya tuh Sungai Ciliwung. Nah kemudian di Jalan Otista ini juga banyak makanan-makanan khas tradisional yang dijual di sini ya. Ada asinan Bogor nih, ada terdiri dari sayur, buah, ditambah kuah asam pedas. Nah, enak-enak kalau siang-siang nih makan ini enak ya. Terus ada makanan khasnya ya, ada asinan Bogor, laksa Bogor. Nah kalau laksa Bogor nih kuah santan, bihun, kemudian oncom, tauge, kemangi dan dicampur telur rebus. Ada soto mie Bogor. Nah soto mie Bogor nih kalau di mana-mana di Jakarta banyak bakso, kalau di Bogor nih soto mie yang banyak ya. Jadi kuah soto ditambah jeruk nipis nih, mantap nih. Ada cungkring ini mirip sama docelang ya. Kalau docelang itu lontong bumbu dengan kuah kental, kalau cungkring dia pakai kikil ya, jadi pakai lontong dan kerupuk. Oke, ini di sebelah kanan tuh ada BTM ya, ada Bogor Trade Mall ya, jadi dia pusat perbelanjaan dan hiburan di jantung kota Bogor ya. Kemudian adanya di Jalan Juanda Palendak Bogor Tengah. Wih, mantap kali itu Gunung Salak. Ada apa saja di BTM-nya, ada toko fashion, elektronik, gadget, food court, dengan pemandangan di Gunung Salak ya. Ada bioskop, tempat bermain. Ini buka jam 8 sampai jam 9 malam ya. Jalan yang kita lagi lewati jalan Empang. Ini juga menarik sekali nih. Jalan Empang ini ada di Bogor Selatan atau Jalan Raden Saleh Syarif Utama, merupakan kawasan bersejarah ya. Itu kita baru lewat alun-alun Empang ini dulu adalah pusat pemerintahan kolonial Belanda ya. Sebagai sekarang maksudnya kayak cagar budaya Bogor. Kemudian di Empang ada apa aja di Jalan Empang? Tadi juga ada Masjid Agung Empang atau Atoliria. Ini dari zaman kolonial, dibangun tahun 1815. Jadi ini jadi Masjid Agung pertama di Bogor. Nah, ini menjadi saksi perkembangan Bogor di masa Hindia Belanda. Kemudian ada lagi Masjid Keramat Empang atau Masjid Anur Empang. Nah, dibangunnya tahun 1897 oleh Habib Abdullah bin Muksin dari Hadramaut, Yaman. Jadi sekarang masih jadi tempat ziarah. Kemudian Empang ini jadi memang kawasan bersejarah yang kaya akan nilai budaya, spiritual dan
wisata di Taman Sari ya. Jadi udah sampai di situ Taman Sarinya, motor parkir ya. Karena ini hari Minggu jadi juga lebih ramai daripada hari biasanya. Kita parkir dulu lah. Nah, itu salah lihat jelas langsung di depan. Oke, kita jalan dulu masuk ke area situ Taman Sari. Jadi situ ini sudah mengalami revitalisasi ya, sudah dibeton di setiap pinggiran situnya. Jadi kalau secara untuk kegiatan masyarakat ini lebih ramah, jadi pengunjung bisa mengitari situ. Tapi kalau secara ekologis sebenarnya ini kurang ramah bagi satwa atau ikan-ikan dan satwa air yang ada di dalamnya ya, karena banyak yang tadinya bisa memijah di lokasi alami, tapi kalau sudah dibetonisasi di tepiannya itu ikan-ikan asli malah banyak yang nggak bisa memijah. Kayak kita jalan dulu ya, ini di area taman dari situ Taman Sari banyak sekali anak-anak kecil ya. Biasanya kalau hari Minggu, hari libur gini bawa keluarga. Nah, ini ada yang kasih makan ikan. Nah, kita bisa lihat tuh ada ikan mas, ikan tawes, ikan nila. Yang gede itu ikan mas ya. Kemudian ikan tawes yang geraknya lebih lincah itu tawes. Nila lebih kecil daripada ikan mas. Nah, tuh banyak hiu-hiuan ya. Jadi kalau mau naik ini di kayu ya, tuh bisa berwisata di situ. Oke, ini kita udah ketemu sama teman-teman mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi STK Peramania. Nah, ini mereka sudah sampling keanekaragaman ikan ya di situ Taman Sari. Nah, di situ kita bisa lihat ada ikan moli dan ikan plati. Ikan plati atau Siphoporus helleri, plati pedang ya, dan ikan moli Posilia latipima ini sama-sama di satu keluarga ya, satu famili, itu famili Pusilidae. Nah, ikan plati ini dia punya ciri agak kehijauan, kemudian ada bentuk pedang di ekornya ya, kemudian di siripnya maksudnya. Kemudian untuk yang ikan moli warnanya agak kemerahan, tapi ini warnanya agak hitam, itu sepertinya mereka hibrid ya, karena mereka masih satu famili tadi. Nah, kedua ikan ini merupakan ikan eksotis ya, jadi bukan ikan asli Indonesia tapi ikan dari luar. Nah, kedua ikan ini punya potensi invasif. Kenapa? Karena yang pertama jumlahnya mulai banyak ditemui di berbagai daerah perairan di area hulu. Daerah hulu banyak banget ya, di sungai, di danau itu banyak sekali ikan plati dan moli. Nah, berkembang biakannya cepat, jadi dia nggak kenal musim. Mau berkembang biak tuh nelor sepanjang tahun ya. Kemudian pertumbuhannya cepat, makanannya segala macam tuh dimakan ya, omnivora. Makan fitoplankton, zooplankton, lumut-lumut, apa aja dimakan. Nah, kemudian dia memiliki keunggulan lagi dari reproduksinya yang ovovivipar ya, ovovivipar. Jadi dia bertelur di dalam perut ikan kemudian melahirkan. Nah, jadi nggak ada tuh fase rentan si ikan, jadi dia langsung keluar sehingga dapat langsung berenang atau di fase motil, jadi langsung dapat mempertahankan dirinya dengan berenang itu tadi. Beda kan kalau telur ya, telur itu dia diamkan sehingga rentan untuk dimangsa oleh ikan-ikan lainnya. Nah, di sini teman-teman mahasiswa juga menguji kualitas air di situ Taman Sari. Nah, ini adalah lokasi plot 1 atau inlet tempat air masuk ya. Jadi apa aja yang diukur? Yang pertama ada DO atau kadar oksigen terlarut, kemudian ada suhu, pH, TDS, kemudian ada amonia, kadar amonia dan nitratnya. Nah,
Kemudian nih kita lihat alat tangkap yang digunakan adalah bubu payung ya. Nah, bubu payung ini berlubang 8, merupakan alat tangkap jenis baru. Sebenarnya bubu sendiri sudah lama ya ada di Indonesia, biasanya menggunakan bahan alam yang simpel dan mudah ditemukan seperti bambu. Tapi bubu payung ini dibuat artifisial ya, jadi dari bahan yang buatan gitu ya. Nah, si bubu payung ini baru alat tangkap baru karena dia mulai ada tuh tahun 2020-an di masa Covid ya. Sepertinya dia modifikasi dari bubu yang ada, biasanya dari Cina nih. Nah, bubu payung ini dia cukup simpel ya, efektivitasnya sama dengan bubu lain, lebih simpel. Kenapa? Karena bisa dilipat, kemudian lebih awet karena tadi bahannya bahan artifisial. Nah, kemudian biasanya bubu ini efektif untuk menangkap ikan-ikan kecil ya, dan khusus untuk perairan tenang ya, jadi tidak disarankan untuk perairan deras seperti di sungai ya, karena bentuknya tidak hidrodinamis. Nah, ikan yang kita koleksi ini kita taruh dulu di wadah portable ya. Ini ada ikan moli, plati, dan yang lainnya. Nah, ikan yang kita lihat banyak nih pas dikasih pelet pada muncul ke permukaan nih, ada 3 jenis ya, ikan tawes, ikan mas, dan ikan nila. Nah, kita bahas masing-masing ya. Ikan tawes atau Barbonimus goninotus. Nah, ini adalah ikan asli ya, ikan asli Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Nah, dulu ikan tawes ini populer ya sebagai komoditas budidaya. Namun sekarang dia udah tersaingi oleh adanya ikan nila, bawal, lele, dan ikan-ikan yang berasal dari luar ya. Nah, ikan tawes ini memiliki sebaran yang luas terutama di Pulau Jawa dan di daerah Chao Phraya dan Mekong Basin ya, daerah Indochina. Nah, di alam sendiri nih ikan tawes sudah mulai sulit ditemukan keberadaannya. Nah, tapi masih bisa dibudidaya. Jadi di budidaya ini masih ada. Nah, kenapa ikan tawes ini sulit ditemukan? Nah, ternyata ikan tawes ini termasuk ikan yang manja ya, karena dia hanya bisa hidup di air yang bersih dengan tingkat oksigen yang tinggi. Jadi biasanya di daerah hulu. Nah, tapi kita tahu sendiri ya kalau daerah perairan sungai maupun danau di Jawa Barat ya, kita lagi di Jawa Barat saat ini, itu udah banyak sekali tercemar, banyak pemukiman yang membuang limbah organik maupun non organik, limbah hasil surfaktan dari sabun ataupun cuci-cuci ya, itu bisa menyebabkan si tawes ini nggak bisa hidup secara alami. Nah, kemudian yang kedua ada ikan mas atau Cyprinus carpio. Nah, kita kalau pergi ke pasar atau ke rumah makan, di warung makan banyak sekali ya ikan mas. Nah, ikan mas ini menjadi salah satu komoditas utama di Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Nah, ikan mas ini biasanya dibudidayakan di waduk-waduk besar seperti di Waduk Cirata, di Waduk Jatiluhur. Nah, budidaya ikan mas juga memiliki permintaan yang tinggi, itu bisa sampai jutaan ton ya per tahunnya. Untuk apa aja? Untuk konsumsi, untuk koleksi, ataupun pemancingan. Nah, ikan mas sendiri ini aslinya bukan dari Indonesia, jadi ini ikan eksotis ya, aslinya dari Cina. Nah, dia kemudian menyebar ke Asia dan Eropa. Bahkan si ikan mas sendiri ini invasif di Amerika dan Australia. Saudara dari ikan mas, jadi masih sama ikan mas ya, tapi dia beda spesies ya, steelhead carp ya. Jadi di Amerika tuh dia hiperinvasif banget, terutama di Sungai Mississippi. Jadi dia mengambil resource dari paddlefish, ikan asli mereka. Jadi mereka ikut memakan makanannya paddlefish, yaitu berupa rennik dan planktonik. Jadi si paddlefish ini jumlahnya menurun, terhambat gara-gara ada si ikan mas steelhead carp ya. Nah, kemudian untuk menahan penyebaran agar nggak lebih jauh lagi nih dari Sungai Mississippi, harapannya nggak nyampe ke Great Lake
itu dikasih pagar listrik ya, pagar setrum. Jadi dikasih besi yang dialiri listrik sehingga ikan nggak akan pergi ke Great Lake. Tapi ini juga menjadi suatu ancaman kalau misalkan suatu ketika ada gangguan listrik ya, itu akan membuat kondisi di mana si ikan steelhead carp ini bisa lolos, dan kalau dia udah lolos ke Great Lake, wah udah bahaya deh, karena dia akan mendominasi dan mematikan ikan-ikan asli di Great Lake itu sendiri. Oke, ikan yang ketiga. Nah, ikan yang ketiga ini ada ikan nilai atau Areochromis niloticus ya, asalnya dari Sungai Nil, daerah Afrika Timur. Ikan nilai ini bukan asli ikan Indonesia kan, tadi asli dari Sungai Nil. Nah, dia menyebar ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia. Nah, ikan nilai sendiri ini dekat satu keluarga dengan ikan mujair ya, memiliki kemiripan. Jadi kalau mujair ini Areochromis mozambicus, jadi dari Mozambik atau Afrika Tengah. Nah, jadi ikan nila dengan ikan mujair itu punya dua jalur masuk yang berbeda ke Indonesia. Kalau ikan nila itu dibawanya dari Taiwan, jadi dia diintroduksi masuk ke Indonesia sebagai ikan konsumsi tahun 1969. Nah, sedangkan ikan mujair itu tidak sengaja masuk ke Indonesia. Nah, ikan ini ditemukan oleh Mbah Mujair katanya. Jadi diduga masuk itu lewat pelayaran. Jadi sebelum ada terusan Suez, penjelajah dari Eropa tuh yang masuk ke Indonesia, di tengah-tengah dia akan mengisi logistik, dan salah satunya di daerah Afrika, dan membawa ikan mujair ini dalam keadaan hidup. Kemudian sampailah berlabuh di Pulau Jawa. Nah, ada yang lepas secara tidak sengaja, dan dia berkembang biak dengan sangat pesat di Pulau Jawa sejak saat itu. Nah, ditemukanlah oleh si Mbah Mujair ini. Nah, nila ini memiliki ciri-ciri fisik berwarna keabu-abuan atau kehijauan, kadang-kadang agak kemerahan tergantung dari varietasnya. Tubuhnya pipih lebar dengan sirip punggung yang panjang dan tajam sebagai senjata. Nah, dia bisa mencapai ukuran 30-40 cm. Kemudian untuk perkembangbiakan, untuk pembudidaya biasanya 4-6 bulan itu udah panen. Dia dipilih sebagai target budidaya karena tahan penyakit. Kemudian bisa dibiarkan di kolam tanah, kolam terpal, keramba, jaring apung, mana aja bisa hidup ya. Bahkan ditaruh aja hidup pasti dimanapun ya, si ikan mujair ini, ikan nila maksudnya. Pakannya juga apa aja bisa dia makan, mulai dari pakan alami, dedak, pelet, limbah organik tertentu dia mau makan. Nah, si nila ini dia mengganggu keseimbangan ekosistem. Kenapa? Karena harusnya si nila ini dia kan ikan eksotis, tapi dia memiliki ciri-ciri sebagai ikan invasif ya, atau ikan yang mulai memberikan dampak atau pengaruh ekonomi terhadap ekosistem di negeri kita ini. Apa aja ciri-cirinya? Nah, yang pertama, sebaran nila ini luas, jadi dari hulu sampai hilir, bahkan di daerah tepi pantai nila salin itu bisa hidup ya. Terus kemudian pertumbuhan nila ini cepat. Nila ini juga termasuk omnivora atau dia pemakan segala ya, pemakan tumbuhan iya, pemakan hewan yang lebih kecil pun iya. Nah, kemudian dia juga tipe mood breeder, atau anakan nila itu disimpan di dalam mulut dari ikannya sehingga kemungkinan survive lebih besar. Kemudian nila ini juga teritorial dan agresif, terutama saat sedang menjaga anakan. Nah, ikan nila juga dia mampu memijah sepanjang tahun, jadi nggak kenal musim atau musim hujan saja nggak, di sepanjang tahun itu bisa memijah. Nah, dengan ciri-ciri tersebut, si nila ini sangat berpotensi menjadi ikan invasif, di mana dia mengganggu keseimbangan ekosistem. Jadi ikan ini makanin telur ikan-ikan lain ya, kemudian juga mendominasi habitat. Jadi ikan-ikan asli
di daerah tersebut justru nggak dapat makanan, dan kemungkinan kalau nggak makan kan ya akhirnya mati gitu. Nah, si ikan nila ini jadi cukup menjadi permasalahan ya. Jumlahnya sangat banyak sekali, mudah sekali memijah dan bahkan tadi sepanjang tahun. Tapi nila ini di lain sisi dia menjadi andalan protein masyarakat ya, menjadi komoditas utama atau andalan dari industri perikanan karena harganya stabil, permintaannya cukup tinggi di pasar lokal maupun untuk ekspor. Nah, nilai ini untungnya cukup terkontrol, populasinya itu masih bisa dikendalikan karena dia dikonsumsi oleh masyarakat ya. Kemudian dari ketiga ikan ini yang banyak kita lihat secara umum ya, ikan tawes, ikan mas, dan ikan nila. Ikan nila ini yang paling banyak. Kenapa? Karena kita bisa temukan ikan nila ini dari berbagai ukuran, mulai dari yang kecil banget ya, kemudian sedang, sampai ukuran dewasanya itu ada semua. Artinya apa? Artinya ikan ini sukses berkembang biak di situ Taman Sari ini. Jadi si ikan nila juga kenapa dia bisa sukses, karena dia untuk berkembang biak tidak membutuhkan substrat. Jadi dia membuat sarang itu bisa di dasar perairan. Nah, sedangkan kalau ikan lainnya itu membutuhkan, terutama ikan asli membutuhkan substrat, terutama tepian dari situ yang berbentuk tanah ataupun serasa ataupun akar pohon itu diperlukan untuk bisa mereka berkembang biak secara alami. Nah, karena sudah di beton, mereka nggak bisa lagi berkembang biak. Nah, sedangkan ikan mas dan ikan tawes ini juga sama. Ikan mas yang ukurannya besar-besar itu kita hanya bisa lihat dia membesar tapi tidak ada ukuran kecilnya. Kenapa? Artinya dia nggak bisa berkembang biak secara alami di situ Taman Sari ini. Jadi dia bisa dikembangbiakan tapi tidak bisa berkembang secara alami. Kemudian untuk ikan tawes tadi kita sudah bicarakan, karena tidak adanya habitat alami menyebabkan tidak mampu untuk berkembang biak. Jadi ikan tawes dan ikan mas ini hanya bisa dibiarkan secara buatan. Nah, biasanya menggunakan kakaban atau ijuk. Nah, setelah selesai pengambilan data keanekaragaman ikan di situ Taman Sari, kita masih siang nih, jadi mau kemana lagi ya? Kita naik lagi ke atas, ada Sungai Citiis. Nah, kita lihat itu depan sebelah kiri itu udah Gunung Salak, tampak jelas ya, kita udah di kaki Gunung Salak. Ini masih agak nanjak naik ke atas. Jalanannya udah bagus ya, jalanan udah bagus. Dia jadi ada naik turun, kiri kanan itu udah hutan ya, jadi udah tidak ada pemukiman warga. Oke, di sini banyak bunyi serangga hutan. Oke, jalanannya terus nanjak. Nah, yang di depan tuh ada mahasiswa 3 orang, boncengan 3 orang. Oke, sama kita berdua di belakang. Oke, ini salah satunya warlock ya, si Leni ini warga lokal, jadi dia yang kasih tunjuk arah kita untuk ke Sungai Citiis ini. Nah, ini kali kita pertama ke Sungai Citiis ini nih. Nah, di depan pemandangan Gunung Salak ya. Nah, jadi kita makin mendekat nih, kita di kaki Gunung Salak. Nah, Sungai Citiis sendiri ini memiliki ketinggian hampir 1000 meter dari permukaan laut. Dia ada curugnya, cuma kita nggak ke arah curugnya, kita ke sungainya aja ya, Sungai Citiis. Nah, ini area sebelah kanan nih masih area hutan, yang udah area hutan lebat. Sebelah kiri ada pembangunan ya. Oke, jalanan masih terus menanjak
naik ya. Nah itu hijau dan lebatnya pepohonan udah mulai terlihat di depan ya. Nah sebelah kiri itu ada danau kecil ya. Nah itu depan udah sampai di area wisatanya ya, jadi area wisata Sungai Citiis. Sebenarnya masuk sini mah gratis ya, paling hanya bayar parkir motor seikhlasnya. Oke, ini areanya udah mulai bebatuan. Tadi kalau terus lurus ke atas tuh masih ada jalur perkemahan Sukamantri ya. Kalau masih mau ke atas mau kemah, nah tadi lurus tuh, kita tadi belok kanan. Oke, kita udah sampai nih di area Sungai Citiis. Oke, rame ya, banyak pengunjung, terutama anak-anak muda nih yang main kesini hari Minggu ya. Oke, jalan aja agak turun dulu. Oke, turun nih melipir kita di jalanan. Oke, ini tanaman-tanaman paku-pakuan khas di daerah pegunungan udah mulai terlihat. Oke, kita terus turun, jalanannya agak berbatu, jadi mesti hati-hati turunnya ya. Oke, kita turun terus melewati bebatuan. Nah di depan tuh sungainya. Oke, ini areanya masih alami ya, masih hijau, udaranya sejuk sekali ya, udaranya sangat sejuk. Oke, ini batunya masih batu-batu gede ya, batu-batu keluar dari gunung berapi nih ya, jadi batu-batuan khas dari area sungai di daerah Hub itu batunya besar-besar. Oke, nah kita udah sampai nih di Sungai Citiis. Oke, udah sampai. Nah rame karena hari libur ya, jadi banyak yang berkunjung. Sungai Citiisnya rame. Oke, kita kayaknya konsentrasi dulu nih jalanannya, batunya udah mulai agak licin. Nah di depan Kak Iqbal bantuin jalan nih, takut kepleset, kayaknya perlu taruh HP dulu nih. Oke, nah airnya udah bawa terus yang sepi. Jalan ada udah sampai di sungainya. Airnya lagi surut ya ini. Sejuk bangetnya rasanya, kaki kena air tuh. Oke, kita mau menyusur dulu ya, kita cari tempat yang nyaman untuk duduk-duduk. Nah ini Pak Iqbal udah langsung nyebur aja dia, lihat air bening kan langsung turun. Nah di depan juga banyak tuh anak-anak cowok pada berenang ya. Nah airnya seger banget itu kayaknya ya. Nah batunya besar-besar ya, itu area atas tuh hutan, udah di Gunung Salak kita nih ya, kaki Gunung Salak. Nah ini mahasiswa lagi buka perbekalan, buka cemilan dan lain-lain. Nah menikmati alam dulu lah, jadi mahasiswa setelah itu mainan air tuh di bawah. Seger banget emang. Nah kita udah di jalan arah pulang nih, udah di Bogor kota lagi, istirahat sebentar. Ini di depan kebun raya ya, dan juga orang lagi istirahat di depan jalanan rame. Oke, sampai jumpa lagi di next trip. Terima kasih sudah menyaksikan trip keanekaragaman sampel ikan ya, sampling ikan keanekaragaman di situ Taman Sari. Sampai jumpa lagi di next trip. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.